Ya, ekspektasi Pak Bupati dari beberapa kali kita rapat kan cukup tinggi ya. Tapi ya saya juga orang perminyakan Pak. Jadi memang tidak ada pemboran itu yang murah. Dan tidak ada pemboran migas itu yang mudah. Jadi saya terlalu polos nanti menjawab Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, bahwa ekspektasi kita itu ini masyarakat kita bantu tapi tetap selamat. Saya takutnya tidak ada caranya, karena itulah migas itu mahal. Jadi kalau kami perusahaan migas, nasib siallah yang membuat kami mungkin celaka. Tetapi kalau saya lihat beberapa video kawan-kawan yang melakukan pemboran sumur ilegal ini, nasib baiklah yang membuat tidak celaka. Kecenderungannya pasti celaka Pak. Ya, kalau di kami itu data itu sangat penting. Jadi kami itu bersusah payah, kami hire service company yang ahli semua di bidangnya, supaya data terkumpul dulu, barulah kami berani bergerak. Jadi bahkan kalaupun misalnya Pertamina atau K3SI atau SKK Migas diminta memberikan standar minimum, itu memang wacana kita, kami juga iya gitu ya. Tetapi takutnya tidak ada yang berani melakukan itu. Atau kami diminta misalnya mau memberikan edukasi ke masyarakat, ke ini, kami malah takut, kami disuruh mengedukasi yang ilegal. Dan para engineer itu Pak tidak berani memberikan edukasi sedikit di bawah standarnya dia. Saya orang lapangan ya, walaupun saya bilang saya engineer, tapi saya orang lapangan, saya pemimpin langsung yang memadamkan kebakaran. Itu kami berdebat Pak, berdebat dengan para engineer-nya kami untuk menaruh well cap. Menurut saya udah satu kren aja cukup gitu. Satu kren 50 ton saja cukup. Tapi kami berdebat panjang dan kami kalah Pak berdebatnya itu. Bagi mereka demi safety, demi kesuksesannya ini 100%, 2 kren 50. Dan itu semua harus punya landasan yang mulus. Kami masa di lapangan minta mulus seperti itu? Tapi nggak bisa Pak. Karena mereka takut kalau memberikan edukasi, ternyata nanti karena diturunkan standarnya, ya terjadi apa-apa gimana? Jadi agak bagaimana gitu ya? Ya misalnya juga mereka satu pipa dari atas ke bawah. Kalau kami kan beberapa casing, ya beberapa casing. Dapat dulu satu lapisan tertentu yang kami yakini, ya baru set di situ casing. Dengan adanya casing di situ sudah tahu kita kekuatannya. Masuk lagi kita ke bawah dengan yang kami yakini, data-data dari macam-macam. Nah kawan-kawan ini tidak. Jadi saya juga nggak tahu Pak ya, apakah bisa nanti menjanjikan, tapi minimal gini Pak, minimal saya setuju bahwa kita panggil mereka, kita lihat seperti apa mereka ngebor. Lalu kami mungkin akan bisa juga menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian seperti apa kami ngebor, supaya kita lihat di mana potensi celakanya. Dan sangat banyak Pak. Ya, mereka itu saya lihat mau start produksi saja itu teriak-teriak Pak. Ya, karena seseorang harus ada di dekat sumur. Udah hati-hati ya, itu ada videonya. Hati-hati, matikan genset dan sebagainya. Kalau kami tidak pernah seperti itu Pak, semua sudah in place. Karena itulah semuanya jadi mahal. Termasuk lingkungan, kita siapkan dulu luasan. Kenapa kami ngebor Pak butuh 100 kali 100? Karena kami harus 100 kali 100 meter. Ya, karena kami harus menyiapkan semua balong-balong dan sebagainya, karena kita harus comply dengan aturannya Pak Andi. Nah kalau kita minta mereka seperti itu, mahal sama dengan biaya Pertamina, nggak akan ada yang sanggup. Jadi agak sulit Pak. Teknik pemboran itu sendiri ya sudah sebuah keteknikan sendiri. Lalu kita percayakan keteknikan seperti itu kepada masyarakat, ya mereka seperti ngebor air. Jadi nasib baik yang membuat mereka tidak celaka. Dan Pak Bupati, makin lama kan mereka makin kesulitan dapat produk yang wah. Ya pasti makin dalam, pasti makin keluar.
Kami saja Pak, kalau abu itu namanya step out Pak. Jadi kalau kami keluar dari wilayah ini ya kami, yang sudah kami tahu datanya itu namanya step out. Itu setengah-setengah eksplorasi itu. Dan itu kami akan izin khusus ke SKK Migas itu. Karena dianggap masih terlalu banyak uncertainty. Ya masyarakat ini kan pasti gitu, keban yang karena udah penasaran dan juga sudah pengen dapat hasil di tempat yang biasa sudah nggak dapat, makin berbahaya. Gitu. Jadi banyak sekali menurut saya memang titik-titik celah-celah di mana celaka bisa terjadi, baik celaka di kebakaran maupun di lingkungan. Lingkungan apalagi memang nggak ada perlindungan. Jadi ada nggak ya nanti caranya? Mungkin kita tidak bisa janji dulu Pak Bupati, tapi kalau memang mereka dipanggil, kita dengarkan, kita lihat paparan mereka satu persatu. Seperti ini kami proses pemborannya, lalu kami juga memaparkan dari Pertamina seperti ini pemborannya. Di situ bisa kita lihat Pak. Di situ bisa kita lihat. Nah, apakah di situ bisa kita menyimpulkan? Oke, tidak seperti Pertamina, tapi minimum sekian. Nah, di situ mungkin bisa kita lihat Pak. Tapi secara umum sih harusnya tidak ada yang berani masalahnya. Semua harus membayar mahal demi keselamatan kerja dan lingkungan tersebut. Jadi